Sudah 2 bulan lebih siswa harus belajar di rumah. Situasi ini cukup memberatkan bagi para siswa sekolah maupun orang tua yang ada di rumah. Karena di satu sisi, siswa sangat rindu untuk kembali belajar di sekolah, berinteraksi dengan guru dan teman-teman mereka. Di sisi lain, orang tua juga merasa kesulitan untuk mendampingi anak mereka belajar selama pembelajaran jarak jauh karena adanya kurang pemahaman terhadap sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran online. Pada saat ini, pemerintah merencanakan untuk membuka sekolah pada tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Namun, di satu sisi, banyak sekali orang yang merasa keberatan akan dibukanya sekolah pada tanggal 13 Juli 2020. Dan banyak yang menyarankan untuk memundurkan tahun ajaran baru menjadi Januari 2021. Bagaimanakah kelanjutan tahun ajaran baru nanti? Apakah akan tetap dilanjutkan pada Juli 2020 atau akan dilanjutkan pada Januari 2021? Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia yang dirangkum oleh Litbang Kompas pada tanggal 1-8 Juni 2020 yang menanyakan apakah orang tua setuju jika tahun ajaran baru dimundurkan pada bulan Januari 2021, hasilnya menunjukkan bahwa 58,6% orang tua setuju bahwa tahun ajaran baru dimundurkan pada Januari 2021. Sedangkan 41,4% orang tua tidak setuju tahun ajaran baru dimundurkan pada Januari 2021. Ada beberapa alasan kenapa orang tua setuju untuk mengganti tahun ajaran baru menjadi Januari 2021. Alasan yang pertama adalah alasan kesehatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia pada 4.468 orang tua siswa menyatakan bahwa 85,3% orang tua menolak untuk mengizinkan anak mereka kembali ke sekolah selama pandemi COVID masih berlangsung. Hal ini dikarenakan 48,7% orang tua tidak yakin dan 35,2% orang tua ragu-ragu bahwa sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID ini. Dan hanya 16,1% orang tua yang yakin bahwa sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan. Hal yang kedua adalah merasa bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online tidak efektif karena adanya keterbatasan akses dan sarana. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa memiliki akses internet yang baik sehingga proses pembelajaran sulit untuk dilakukan. Hal yang ketiga adalah karena banyak guru yang masih belum paham menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh. Hal ini menyulitkan untuk guru dan juga membuat siswa tidak bisa memahami pelajaran secara baik selama pembelajaran jarak jauh. Dan hal yang keempat, hal yang tidak bisa dipungkiri adanya dampak dari kondisi sosial ekonomi keluarga akibat COVID ini yang membuat adanya penunggakan biaya SPP, adanya biaya internet yang sangat tinggi, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga orang tua merasa bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa dilanjutkan sehingga mereka merasa bahwa tahun ajaran baru akan lebih baik dimundurkan pada tahun Januari 2021. Banyak pihak yang setuju untuk memundurkan tahun ajaran baru yang semula dari Juli sampai Juni menjadi Januari sampai Desember. Hal ini bukan hal yang baru terjadi di Indonesia dan banyak pihak yang merasa bahwa hal ini sangat mungkin dilakukan di tengah situasi saat ini.
Kenapa hal ini bukan hal yang baru? Jika kita berkaca pada sejarah, pada tahun 1978, Menteri Pendidikan Daud Chusuf pernah mengganti tahun ajaran yang semula dari Januari sampai Desember menjadi Juli sampai Juni. Ada beberapa hal yang melandasi pergantian tahun ajaran baru ini. Yang pertama adalah penyesuaian anggaran. Ketika kegiatan akademik berawal dari bulan Januari sampai Desember, adanya kesulitan untuk menyesuaikan anggaran negara pada saat itu, sehingga ini juga melandasi dimundurkannya tahun ajaran baru menjadi Juli sampai Juni. Yang kedua adalah ingin menyesuaikan tahun ajaran pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di negara-negara lain. Karena banyak negara-negara lain pada saat itu yang memulai tahun ajaran mereka dimulai dari bulan Juli atau Agustus, sehingga pendidikan Indonesia bisa menyesuaikan dengan pendidikan di luar negeri. Hal ini menuai banyak kontroversi pada saat itu. Dan ketika kontroversi ini terjadi, yang dilakukan oleh Menteri Daud Chusuf pada saat itu adalah memundurkan masa belajar pada saat itu dari Januari sampai Juli, di mana anak-anak harus mengikuti kelas tambahan dan adanya raport baru, sehingga anak-anak tetap beraktivitas pada saat itu. Dan yang kedua adalah biaya uang sekolah juga dipotong sebesar 50% untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar pada saat itu, sehingga pada saat ini yang kita rasakan adalah tahun ajaran dimulai dari bulan Juli sampai Juni. Jika kita melihat kondisi kita pada saat ini, apakah akan sangat efektif untuk mengubah tahun ajaran baru dari Juli 2020 menjadi Januari 2021? Jika alasan yang sebelumnya saya paparkan, karena adanya alasan kesehatan, karena adanya alasan metode pembelajaran online yang tidak efektif, adanya alasan kondisi sosial ekonomi, dan juga guru-guru yang masih belum berpengalaman dalam pembelajaran online, memundurkan tahun ajaran baru menjadi Januari 2021. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan ketika mengubah tahun ajaran baru dari Juli 2020 menjadi Januari 2021. Jika pada zaman Menteri Daud Chusuf adanya diberikan rapor tambahan alias kelas tambahan yang pada akhirnya memundurkan tahun ajaran, apakah pada saat ini memungkinkan untuk dilakukan seperti itu? Jika tidak dilakukan kelas tambahan secara online, itu berarti siswa tidak akan belajar sama sekali dari bulan Juli sampai Januari nanti. Dan ketika siswa tidak belajar, apakah yang akan dilakukan oleh orang tua di rumah? Bagaimana yang harus dilakukan orang tua di rumah ketika orang tua sudah harus kembali bekerja? Dan lagi kita juga harus mempertimbangkan bahwa jika siswa tidak belajar sama sekali dalam rentang waktu bulan Juli sampai Januari 2021 nanti, bagaimana dengan kebiasaan belajar mereka? Tentu saja kebiasaan belajar yang sudah terbangun saat ini di sekolah dan hingga saat ini bisa berubah ketika mereka tidak belajar sama sekali di rumah dalam rentang waktu bulan Juli sampai Januari. Selain itu, adanya pertimbangan bagaimana dengan angkatan yang lulus pada tahun ini. Apakah akan ada kelas tambahan juga untuk mereka? Atau bagaimana mengatasi jenjang bagi mereka yang lulus di bulan Juli ini ketika mereka harus menghadapi tahun ajaran baru di Januari 2021 nanti. Ketika ingin mengubah tahun ajaran yang semula Juli 2020 menjadi Januari 2021,
Tentu ada banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Tapi kembali lagi bahwa aspek yang harus sangat diperhatikan adalah siswa itu sendiri. Apakah kondisi memindahkan tahun ajaran baru itu akan menguntungkan untuk siswa, untuk kebiasaan belajar mereka, untuk interaksi mereka dengan orang lain, dan banyak hal yang lainnya. Oleh karena itu, jika pada saat ini tahun ajaran baru belum memungkinkan untuk mundur dari semula bulan Juli menjadi bulan Januari 2021, ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh sekolah. Yang pertama adalah tetap melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini dengan memastikan anak-anak paham dengan teknologi pembelajaran jarak jauh, dan juga guru yang mengajar bisa memastikan bahwa anak-anak memahami apa yang mereka ajarkan. Yang kedua adalah memungkinkannya anak untuk kembali ke sekolah dengan beberapa protokol yang sangat ketat. Misalnya memindahkan pada pembelajaran keluar ruangan, atau misalnya menggilir waktu istirahat atau waktu masuk sekolah, membuat shift-shiftan antar siswa sehingga jumlah siswa yang datang ke sekolah tidak menumpuk, dan memungkinkannya untuk melakukan pengecekan kesehatan di awal depan sekolah. Kemudian adanya perpanjangan jadwal sekolah sehingga anak-anak bisa tersebar tanpa harus membuat satu kerumunan yang sangat banyak, dan membuat urutan kelas ketika masuk atau meninggalkan sekolah. Itu yang bisa dilakukan pada saat ini jika tidak memungkinkannya untuk dimundurkannya tahun akademik dari bulan Juli 2020 menjadi Januari 2021. Sekian penjelasan dari saya, sampai bertemu di video berikutnya.